ketika Rasulullah berangkat perang ada panggilan kami istrinya ingin ikut. Kata Rasulullah, jangan, perempuan gak usah perang. Perangnya perempuan di dalam rumah di atas ranjang bersama suaminya. Adakah selain itu? Ada. Maka setelah sholat 5 waktu, bacalah zikir astagfirullahaladzim 3 kali, atau minimal 10 kali. Maka kalau bagus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi kulli dzambin wa jami'il mu'minin. Itu. Kemudian la ilaha illallah syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam 3 kali, tabaraka itu. Minimal itu. Jadi jangan Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Ya. Ngapain sih orang habis sholat sudah istighfar? Takut sholat yang kita lakukan tadi, orang yang sholat pikirannya kemana-mana. Begitu Pak. Ya. Jadi kemudian apa lagi untuk menyempurnakan sholat subuh? Bapak kan hari tadi sudah sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu atau sholat zuhur kemudian maghrib isya ada ba'diyahnya. Maka qobliyah dan ba'diyah kedudukan sholatnya setelah sholat wajib namanya sholat sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan karena kedudukannya hampir mendekati pahala sholat wajib. Bapak-bapak kalau sholatnya sholat ini bermakmum kepada imam, aman. Sholat paling aman itu sholat berjamaah. Ya, bapak-bapak nggak usah pusing, pokoknya diserahkan kepada imam. Ya, imam bertanggung jawab sepenuhnya sebagai supir. Ya, jadi sholat kalau aman datang ke masjid, yang di rumah sendiri mah belum tentu bacaannya juga benar apa enggak gitu ya. Jadi kalau sholatnya bacaannya nggak benar, la sholat kalimatnya pro, Fatihahil Fatihah tidak dianggap seorang yang sholat. Kalau dalam bacaan Fatihahnya aja rusak. Nah, sebelum saya nyampaikan materi, karena saya dari menjadi imam, ingat kalau kita bacaannya meniru atau taklid kepada mengikut kepada Imam Asim, maka Imam Asim dan Imam Syafi'i itu sepakat menganggap surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah yang dahar. Karena Bismillah itu menurut Imam Asim dengan riwayat Hafiz itu salah satu bagian atau ayat pertama surah Al-Fatihah. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu harus satu nafas. Enggak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti terus nafas lagi. Berarti Al-Fatihahnya nambah satu ayat. Kalau Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi menganggap surah Al-Basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka beliau baca basmalah Alhamdulillah. Maka surahul ladzina an'amta 'alaihim boleh nanti. Itu ayatnya ke-6, ayat ke-7-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau Imam Syafi'i surahul ladzina harus satu nama. Persoalannya Ustaz, gimana kalau orang imamnya udah tua dan tidak kuat nafasnya? Maka berhenti dia jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka dilebihkan berhentinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru ulang lagi ghairil maghdubi, menandakan apa? Saya mau baca sampai waladdallin tapi enggak kuat. Begitu rukshohnya. Rukshoh itu keinginannya supaya kita tetap ikut sempurna kepada taklid bacaan Imam Syafi'i yang menganggap basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah yang kita baca dengan zahar sama Bismillah zahar sampai waladdallin zahar semua. Saya buat Fatihah itu wajib dibahas dan wajib dilaksanakan dipraktekkan oleh kalangan takbirin. Kalau ngaku Syafi'i kita NU berarti cara baca Al-Fatihahnya seperti itu. Nah, maka bapak-bapak yang jadi imam nafasnya dilatih. Kalau siratal ladzina harus satu nafas. Gitu ya Pak. Kemudian bacaan waladdallin itu ada 4 lazim musyaqqal. Musyaqqalnya apa? Musyaqqal kirti. Namanya juga memanjangkan lazim itu wajib kudu, nggak bisa ditawar. Kemudian musyaqqal itu untuk berarti. Apa ini berarti? Apa harfi atau kirti? Kirti karena dhamir itu satu kalimat ya. Nggak bisa dipisah, nggak terpisah.
Jadi ketika waladhdallin itu dhalin, kalau dhalnya 3, d-nya 3 panjangnya. Kalau dhalnya 5, ya 5. Kalau dhalnya 6, ya 6. Sebenarnya pasnya 6. Karena memang lazim musyaqqah 6. Ya. Jadi nggak bisa baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhalnya panjang, d-nya pendek. Ya, secara baca tak salah, tapi secara kaidah salah. Ya, kurang sempurna. Kalau karena imam sholat mah harus paham bagaimana bacaannya, harokatnya, makhrajnya, sifat mulutnya, kira-kira begitu Pak. Karena hubungan kita memperbaiki kehidupan ini, hubungan batin kita kepada Allah, halal kita kepada Allah hanya dengan melalui sholat lima waktu. Maka para ulama kita itu kalau sudah sholat khusyuknya bukan main. Karena semuanya rangkaiannya dari mulai istinjanya, toharohnya, mandi junubnya, wudunya, sholatnya, bacaannya, fikihnya tahu. Ya, jangan sampai gak ada tumanina. Ya, kemudian seorang imam memang dianjurkan, sangat dianjurkan harus mengerti urusan fikih tentang hukum sholatnya, tentang bacaan. Berarti seperti itu. Nah, pertemuan pada subuh hari ini, insyaallah kita akan membahas proses perjalanan seorang hamba dalam kehidupan ini sampai menghadap Sang Ilahi Allah. Kalau ada sebuah kalimat atau lafaz begini Pak, sebuah pertanyaan, sebuah hadis yang masyhur, min aina anta wa ila aina anta. Dari mana kita datang? Kemudian mau ke mana kita? Bapak datang dari mana? Kalau saya tanya, min aina anta, Bapak dari mana? Jawabannya minallah. Kami datang dari Allah. Wa ila aina anta, kau mana? Dia mau kembali kepada Allah. Tsumma yumitukum. Dulu Bapak gak ada. Tsumma yuhyikum. Kemudian Bapak diadakan sama Allah. Kemudian tsumma ilaihi turja'un. Bapak akan dikembalikan kepada Allah. Itu apa tugas kita di dunia? Ya kan? Tapi Allah tegaskan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ عَلَقَةٍ مُضْغَةٍ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Itu yang ngomong bukan saya, Pak, Allah yang ngomong. Kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Wahai manusia, kamu tercipta dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Summa min nutfatin, alaqah menjadi alaqah menjadi mudghah, dan saripati itu aku jadikan setetes air mani. Lalu setetes air mani itu aku jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu aku jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu aku berikan tulang belulang, ditempel, dan tulang belulang itu dibungkus kembali dengan daging. Jadi dalam ini ada tulang dibungkus dengan daging. Kemudian aku berikan kamu panca indera, mata, pendengaran, semua indera. Kemudian aku tiupkan ruh di dalamnya. Gimana proses peniupan ruh itu? Ketika janin berusia mendekati 4 bulan. Maka setelah 4 bulan itu janin yang berproses sudah sempurna, sudah ada ruhnya. Maka orang hamil itu kalau udah 4 bulan ke atas baru kelihatan gede. Tapi kalau 2 bulan, 3 bulan kadang-kadang gak kelihatan. Lagi hamil ya Bu? Iya, tapi kecil hamilnya, kira-kira gitu Pak ya. Tapi kalau
kalau udah 4 bulan baru tuh mulai kayaknya hamil deh. Nah, kenapa? Karena di dalam rahim ini ada namanya qiratul hayat, ada kehidupan. Jadi kehidupannya bapak itu dari mulai setetes air minum, segumpal darah, segumpal daging terus sampai menjadi manusia. Di dalam perut itu kehidupannya 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah Allah berikan izin lahir ke alam dunia, Allah berfirman lagi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Lagi-lagi Pak Omar yang ngomong, bukan saya menyampaikannya sebagai seorang amanah, penyampai risalah yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Yang saya sampaikan adalah firman Allah. Kalau Allah yang bicara, nanti ada saya sampaikan hadis berarti dibawa oleh kekasihnya Muhammad Rasul. Allah katakan ketika kamu aku izinkan lahir ke alam dunia ini, Allah mengawalinya dengan huruf apa, huruf waw, kalimat qasam, kalimat sumpah. Wallahu, demi Allah, atas sumpah yang paling tinggi, aku memberikan izin kamu lahir ke alam dunia ini dari rahim ibu kamu dalam keadaan telanjang bulan. Satu helai rambut pun tidak mampu menutupi aurat kita. Pak tahunya pun hanya menangis. Belum punya nama, nanti di mana abanin, ya, belum punya pangkat, belum ada jabatan, belum ada harta, belum ada istri, apalagi anak. Nomor WhatsApp aja belum ada. Ya, waktu itu cuma nangis tahunya. Kemudian Allah menitipkan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menitipkan pendengaran, telinga, mata, dan hati agar kita mampu merasakan, telinga kita mampu mendengar suara azan, mendengar panggilan Allah, dikasih mata sempurna agar bisa melihat ini baik, buruk, halal atau haram. Hati yang bisa merasa kalau tetangga kita itu ada yang miskin, ada yang lapar atau enggak, kalau orang bahagia, alhamdulillah kita doakan, mudah-mudahan kita ikut bahagia. Kalau ada orang susah, hatinya merasa, jangan diomongin. Kalau lagi dapat musibah, doain, bantuin, kira-kira gitu. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya hati kita supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Bapak sholat lima waktu itu tanda orang bersyukur. Nah kemudian setelah lahir di dunia ini mau ngapain sih bapak ini? Pak, saya tanya bapak ini mau ngapain lahir di dunia ini? Ngapain? Jawab Pak, ngapain Pak? Hah? Ngapain? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Janji kita kepada Allah cuma itu. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku untuk terlahir ke alam dunia, aku berjanji kepada Allah, aku akan selalu beribadah kepada. Ibadah itu yang mana Pak? Ibadah kan cuma dua bagiannya, ada wahdah, ada ghairu wahdah. Mana ibadah kita? Ibadah kita nih Pak, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bilang itu kita laksanakan. Ini kita imani, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu kita, ya, sampai iman kepada hari akhir qada dan qadar. Bapak percaya nggak Pak ada qada, ada qadar, ada akhirat, ada surga, ada neraka, percaya nggak? Allah yang ngomong sendiri. Bagaimana Allah ngomongnya? Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa
Wafil akhirati nanti, di akhirat nanti kamu setelah mati ada akhirat, ada alam kubur, ada barzakh, ada mahsyar, ada mizan, ada siratal mustaqim. Di sana nanti ada azabun syadid, azab yang sangat pedih. Tapi di sana juga ada apa? Ada wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ada ampunan dan ada keridhaan Allah. Jadi ada yang disiksa, ada yang diampuni dosanya, ada yang mendapat keridhaan Allah, rahmat Allah. Jadi masuk surga itu karena ampunan dan karena rahmat Allah. Disiksa juga karena dosa kita, ya karena memang Allah alaihissallahu bi'ahsanil hakimin. Allah yang bertindak sebagai hakim. Maka di alam dunia ini Allah ngasih tahu, wahai orang bodoh gede, hidup di dunia ini ada harganya. Kata orang bodoh gede, harga pas, harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Bukan. Siapa yang memberikan harga dunia ini? Allah. Bukan orang bodoh gede, bukan. Allah lagi berfirman. Bagaimana Allah berfirman? Ya manamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Harga dunia ini, Pak, kalau kita terlahir ke alam dunia, harganya cuma ada 5, kata Allah. Yang pertama apa? Zina dunia ini. Zina itu apa? Perhiasan. Dunia ini perhiasan. Kemudian apa? Dunia ini permainan, melalaikan, bangga membangga. Urusan apa? Harta dan anak-anak, fil amwal wal aulad. Bukankah benar, Pak? Dunianya perhiasan. Mana perhiasan dunia? Ad-dunya mata'un. Sebaik-baik perhiasan dunia, mana dia? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Tuh, perhiasan dunia yang paling berharga adalah wanita yang salihah, suami yang salih bagi perempuan. Bapak punya istri di rumah salihah, kayak Siti Aisyah, kayak Siti Khadijah, kayak Siti Hafsah, kayak Siti Asia. Kira-kira Bapak nggak butuh lagi makan yang harganya 1 piring 100.000, nggak perlu. Bapak makan nasi padang 10.000 berdua dengan istri yang salihah, dihidangkan oleh istri, dilayani. Pak, minumnya hangat apa dingin, susu apa teh apa kopi. Udah itu diambilin kobokan, diambilin lemaknya. Habis makan tanya, Pak, capek gak? Kalau pulang kerja dipijitin. Mau mandi dimasakin air kalau orang enak badan. Masuk kamar udah bersih, udah wangi, Masya Allah. Istri gak pernah nuntut macam-macam. Makan nasi padang sepiring berdua 10.000, enggak nuntut, malah bahagia suap-suapan. Kira-kira rumah tangga yang begitu indah apa enggak, Pak? Bahkan pengen nambah lagi, Masya Allah. Ya kan kalau di rumah itu Bapak capeknya kayak mana pun, kalau di rumah istrinya udah nunggu indah dan cantik, kemudian masuk ke rumah walaupun gak bawa duit, suaminya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kalau udah pulang, alhamdulillah pulang dalam keadaan selamat. Duduk, Pak, bikin teh dulu ya, bikin lagi. Gak mau duit, Pak. Istirahat dulu ya, Pak, mau makan atau tidur atau apa lagi, Pak. Datang anaknya, Bapak udah pulang. Langsung anaknya mandi, baca Quran. Yang perempuan anaknya berbayar, Masya Allah. Jadi harta yang paling berharga adalah wanita soleh. Yang kedua, dunia ini yaitu kalau kita mau punya perhiasan, ya perhiasan kita di rumah anak istri yang soleh. Kemudian permainan, dunia ini cuma main-main, Pak. Kalau Bapak di rumah punya motor, punya rumah, ya cuma main-main aja, ntar mau ditinggalin semuanya.
duit ditinggalin, tabungan ditinggalin, kontrakan ditinggalin, tanah ditinggalin, mobil ditinggalin, semua ditinggalin. Istri, anak itu permainan, Pak, permainan yang berharga. Kalau bapak punya istri solehah, cuma di terakhir itu ada anak-anak di dalamnya. Perhiasan, permainan, melalaikan. Bapak dikasih kerjaan, dikasih bisnis, dikasih duit, itu bapak bisa lalai. Dikasih kerjaan banyak, dikasih kehidupan yang enak, kadang-kadang bapak lupa. Dikasih istri cantik, satu pilih dua, pilih tiga, lupa. Akhirnya kebanyakan istri nggak ibadah, nggak ibadah. Setelah perhiasan, permainan, melalaikan, bangga-membangga. Kalau punya anak jadi polisi, jadi pejabat, jadi jaksa, jadi PNS, anaknya jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri. Bangga. Urusan apa sih? Urusan harta, pangkat, dan anak-anak. Anak saya ini. Ini kontrakan saya, ini tanah saya, itu dan dunia. Yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong bukan saya. Tapi Allah dalam sebuah hadis seperti ini yang harus kita pahami. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika itu sudah wafat nanti mah apa yang kita bawa? La yanfa'u malun wala banun. Hartamu, anakmu yang tidak mendoakan kamu, hartamu yang tidak kamu sedekahkan, pangkatmu yang tidak kamu gunakan untuk menolong agama Allah, untuk kemaslahatan orang banyak yang kamu jadi pejabat, nggak ada gunanya. Cuma satu pilihannya apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Bapak nggak jadi orang kaya, nggak jadi pejabat, punya pangkat, punya jabatan, nggak punya istri, nggak punya anak, tapi bapak punya hati yang mana? Hati yang diterima oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, diambil oleh Allah, adalah hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang gak juri, hati yang gak hasad, hati yang gak dengki. Gak ada gunanya puasa, sholat, zakat semua kalau hatinya hasadan min indi anfusi. Kalau datang wajib sudah sampai mana? Sudah sampai di depan dunia, Pak. Tapi ayat yang saya baca pertama tadi summa yumitukum. Dulu sebelum kita ada, kita dulunya tidak ada. Sebelum kita ada di alam dunia, sebelum kita ada di alam ruh, kita berada di alam ruh. Di alam ruh itu ada komunikasi. Di dalam surah Al-Baqarah disampaikan oleh Allah atas izin Allah, alastu birabbikum, waktu belum diciptakan, masih di alam ruh. Ruh yang diciptakan Allah disaksikan oleh seluruh malaikat. Waktu itu kita berjanji kepada Allah, kita menjawab, adakah sekalian ruh kamu mengaku bahwa aku ini adalah Rob kamu, Tuhan kamu yang berhak kamu sembah. Ketika aku memperkenankan kamu terlahir ke alam dunia, kita menjawab saat di alam dunia itu disaksikan malaikat. Seluruh ruh itu mendengar dan menyaksikan beserta malaikat-malaikat Allah. Qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami yang berhak kami sembah ketika Engkau memperkenankan kami berada di alam rahim, kemudian terlahir ke alam dunia. Ditutup ayatnya. Taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu penutupnya, Pak. Ketika nanti setelah lahir ke dunia, kamu dari mulai bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, kemudian Allah mengatakan, jangan ada lagi alasan bahwa aku lalai ya Allah, karena sibuk, pangkat saya tinggi, pekerjaan saya banyak, harta saya banyak. Akhirnya kita lupa
mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka Allah akan bertanyakan, "I'mal li dunya kama syi'tum faqad fa innaka mayyitun." Ketika kamu lahir, kamu jadi pegawai negeri, bisa ditakdirkan jadi pedagang, jadi pegawai, jadi pejabat, jadi guru ngaji, ya, jadi petani, jadi apa saja. Dan taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana tugas kamu, kewajiban kamu sebagai seorang hamba? Sebagaimana perjanjian tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerjanya kamu dari mulai habis subuh berangkat, habis ngaji jam 7:30, habis syuruk, kemudian rumah jam 7 berangkat, pulang sore. Kalau niat kamu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan istri kamu, kebutuhan anak-anak kamu dan keluarga kamu, tapi dalam bekerja itu kamu tidak merupakan hak sebagai hamba, merupakan kewajiban. Di kantor waktu zuhur kamu sholat, sebelum berangkat kerja kamu sholat dulu sih, bahkan sempat nyanyi, sempat duha. Di kantor zuhur sholat, asar lagi sibuk-sibuknya, lagi tanggung sholat, sampai rumah maghrib sholat, kemudian isya sholat. Maka pekerjaan kamu sepanjang kamu laksanakan setiap hari kehidupan kamu di dunia seperti itu sebenarnya, maka kerjanya dianggap ibadah dan bernilai jihad di mata Allah. Kalau pekerjaan kamu selama ini pekerjaannya lurus, benar, yang hak mana, yang batil mana, kamu patuhi, hak Allah kamu penuhi, pekerjaan kamu lakukan, insya Allah semua akan menilaikan ibadah. Itu yang mulai rumah, yang kerja, yang bantuin tetangga, berbuat kebaikan, menebar kebaikan di jalan, menyampaikan amanah, itu kebaikan. Urusan kamu yang sholat, baca Quran, zikir, semua menilaikan ibadah. Berarti komitmen kita untuk khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tadi kita buat. Nah kemudian setelah mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun meninggal kita, Allah berfirman lagi. Ketika kita wafat nanti, Allah mengatakan, kullu nafsin yang bernyawa itu siapa? Bukan cuma kamu. Binatang ada nyawanya, gunung ada nyawanya. Mana buktinya? Ma khalaqnas samawati wal ardi illa bil haqqi wa ajalin musamma. Semua yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, langit, gunung, semua ada apa? Ajalin musamma. Ada ajalnya Pak, ada batasnya. Maka semuanya akan berakhir. Mana buktinya berakhir? Berfirman Nabi Allah. Saya tidak ngambil dari mana-mana, Pak. Allah yang berfirman langsung. Bagaimana Allah ngomongnya? Kalau semua itu ada ajalnya, ada batasnya. Wa nufikha fis suri fasaiqa man fil ardi wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Itu Allah yang ngomong. Suatu saat nanti Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Meniupkan trompet sangkakala itu, maka apa? Hancurlah yang di bumi, hancurlah yang di langit, matilah yang di bumi, matilah yang di langit. Semua gunung, air lautan, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya berterbangan bagai kapas dan debu. Kemudian Allah ratakan dunia ini menjadi padang pasir, padang pasir. Itulah yang disebut dengan kiamat, dengan segala keberiannya. Saat itu kemana? Setelah kiamat itu mati semua. Setelah mati kemana kita? Kemana saya? Kemana Bapak? Mayubi
Ngapain daripada paksa untuk menerima pengadilan Allah? Wa nadha'ul mawazin al-qisṭa liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafaa la yukhliful mi'ad. Kalau sudah berfirman, gak mungkin pasti terjadi. Kiamat ayatnya sudah saya sampaikan, pasti terjadi. Sekarang saya sampaikan lagi ayat Allah. Walau da'ul mawazin al-qisṭa yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Allah yang akan bertindak menjadi hakimnya. Allah akan membawakan neraca timbangan di mahsyar. Nanti kamu akan dikirim, dikumpulkan di satu tempat yang bernama Mawqif. Mawqif itu di sini, Pak. Mawqif misalnya tadi pada mahsyar, Mawqif itu di sini start. Ini Shiratal Mustaqim, Pak. Di bawah Shiratal Mustaqim ini pintu-pintu neraka. Mulai dari mana, Pak? Yang paling pertama namanya neraka Jahannam. Kalau baru lewat jembatan Sirat, baru melangkah jatuh, berarti masuk ke neraka Jahannam, Pak. Yang paling parah siksa. Jahannam, neraka Hawiyah, neraka Utama, neraka Sakor, itu 7 pintu neraka Allah sediakan. Di ujung-ujung ini kalau Bapak selamat, berarti di sini pintu-pintu surga, 8 pintu surga terbuka. Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Selamat. Dan semuanya kita akan melewati Shiratal Mustaqim untuk menentukan sebenarnya gimana tempat kita. Apakah kita layak langsung masuk ke dalam surga, ataukah masalakakum fi saqar, ataukah mampir dulu ke neraka Saqar? Bukankah kamu orang yang sholat? Kamu sholat tapi sholatnya ditunda-tunda. Sholat maksiatnya jalan, berarti mampir ke neraka Saqar. Setelah habis hisabnya baru masuk ke dalam surga. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak mampir ke neraka-neraka, pintu-pintu neraka yang disediakan di atas sirat ini. Insya Allah langsung saja masuk ke dalam surga. Siapa orang yang dijamin? Orang yang istiqomah ngaji, istiqomah ibadah. Hidup nggak usah repot-repot, Pak. Kewajiban kita syahadat, sholat, puasa, zakat, itu kewajiban kita. Haji kalau mampu, nggak mampu umroh. Jadi kalau sudah syahadat, insya Allah kita perbarui syahadat 5 kali sehari. Kapan? Sholat subuh tadi saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngapain sih? Maka Bapak kalau menjadi wali, saksi, syahid, orang yang mau nikah, kalau Bapak belum sholat subuh, maka makruh menjadi saksi untuk orang yang akan melaksanakan ijab dan qabul. Ijab qabul itu yang tadinya haram menjadi halal. Laki-laki perempuan berkumpul belum nikah haram, tapi karena ijab qabul atas izin, atas nama Allah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dari Muhammad utusan Allah, aku nikahkan. Orang ayatnya dia wabih ayat ini diawali dengan kalimat kosam lagi dengan kalimat sumpah. Wabih ayat ini atas kebesaran ayat-ayat Allah. Bayangin Pak, kebesaran ayat-ayat Allah lagi dan kebesaran ayat Allah. Ngapain sih? Al-Qur'anakum min anfusikum azwaja. Aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Al-Qur'anakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu Pak, kalau dalam ilmu nahwu itu kamu diciptakan laki-laki perempuan dikumpulin dinikahin dari jenis kamu sendiri. Azwaj. Untuk apa sih laki-laki perempuan dikumpulin sama Allah disatuin dalam pintu baru nikah? Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tuh tenang hidupnya, Pak. Orang punya istri mah tenang, orang yang dicinta ada di rumah tenang hidupnya. Gak gelisah mau pulang pagi, mau nginep di hotel, mau kemana. Coba kalau belum nikah, udah lewat jam 10, pasti diintip, oh ini jam, kamu udah nikah belum? Ngapain kamu? Kira-kira gitu.
orang nikah itu untuk apa? Tujuan pertama, lintas kono ilaika, mendapatkan ketenangan hati terhadap seorang yang dicinta. Kenapa tenang? Orang Nabi Adam aja di surga kalau sendirian, Pak udah tahu kata Allah kamu gak bakal betah di surga walaupun semuanya penuh kenikmatan kalau gak ada perempuan. Maka diciptakan Hawa dan Adam, kamu berdua aja di surga. Cuma jangan kamu melanggar satu larangan untuk memakan buah khuldi. Jadi sangatnya kalau laki-laki itu kerayu sama perempuan, ketipu sama perempuan cantik, rayuan perempuan yang manis, itu sudah ada sanadnya. Siapa? Dari Nabi Adam. Nabi Adam itu taatnya luar biasa sama Allah. Tapi dia gak kuat ketika Siti Hawa mengatakan begini, kalau Mas Adam, kalau kamu memang cinta sama aku, buktikan. Aku pengen buah khuldi. Nabi Adam udah tahu ini mah dilarang sama Allah, jangan. Berarti Nabi Adam lebih nurut kepada Allah apa nurut ke istrinya? Ya sementara tergoda, Pak. Lantaran punya dosa satu itu makan buah khuldi, Allah murka kata Allah, jangan kamu melanggar. Akhirnya Nabi Adam terusir, Siti Hawa terusir dari surga, diturunkan ke dalam dunia selama kurang lebih dalam riwayat itu 300 tahun. Adam di mana? Pada masa di pada apa Siti Hawa pada masa Siti apa Nabi Adam dalam riwayat itu di pinggir-pinggiran pantai, jadi ada yang di hutan-hutan gitu, Pak. Siti Hawa di mana ya? Sebelum pertemuan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah itu. Kalau kita hari itu untuk 300 tahun, Pak. Istighfarnya Nabi Adam yang mana? Rabbana walanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau orang punya kesalahan jangan nyalahin orang, Pak. Kalau kita punya masalah dalam kehidupan, jangan sekali-kali mencari kambing hitam, mencari kesalahan. Ada titik-titik, Pak. Sudah selesai berarti. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus, Pak, yang diterangkan ikan itu dapat hukuman dari Allah. Kenapa? Nabi Yunus kurang hati nama Allah. Akhirnya dia dilemparin sama kaumnya, dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus sudah merasakan kegelapan yang paling gelap, yaitu di dalam perut ikan. Bayangin gelapnya kayak apa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal iman. Kesalahan saya, kezaliman saya, kebodohan saya. Kalau Bapak punya masalah, begitu zikirnya, Pak. Ya Allah, inni kuntu minal zalimin, sama saya. Saya yang gak bisa didik istri, saya gak bisa didik anak, saya yang kurang ilmu, saya yang kurang ngaji, Pak. Kira-kira gitu, Pak, ya. Insya Allah. Jadi kehidupan kita nanti dari mulai nutfah sampai siratal mustaqim, disitulah kelayakan kepantasan sesungguhnya. Apakah pantas kita itu langsung masuk ke dalam surga atau mampir dulu ke neraka-neraka untuk dihisab dosa-dosanya? Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak yang ahli ngaji disebut ini adalah Allah min ahlil jannah. Allahnya di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Orang yang istiqomah di majelis ilmu, majelis zikir, hatinya senang, tenang. Kalau berada di majelis kayak gini nyaman, insyaallah mendengarin wawasan pengetahuan agama, menambah hasanah keimanan kita. Majelis sholawat-sholawatan hatinya tenang, bersolawat, marhaban, burdah, ya, baca maulid. Majelis zikir tenang hati. Orang yang gelisah, nggak betah pengajian, nggak betah di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, itu tanda-tanda udah kesurupan, kesetanan di sini, insyaallah. Dalam penutup mukadimah ngaji kita pada subuh hari ini, dalam sebuah hadis qudsi, wa innama lam nukhlaq illa liqadrin. Sebenarnya Allah menciptakan kita manusia agar apa? Wa innama lam nukhlaq, menciptakan kita illa lil'ilmi, agar kamu itu selalu menuntut ilmu. Kenapa? Karena janji kamu kepada aku itu untuk apa? Lihat untuk ibadah. Orang ibadah perlu ngaji, perlu menuntut ilmu supaya pintar, harusnya ngaji untuk ilmu. Ya. Mau istinja ada caranya. Jangan sembarangan, jangan sampai udah sekelas begini, Pak, istinjanya benar-benar
toharohnya belum benar, mandinya belum benar, wudunya belum benar. Kalau saya tanya, Pak, siapa yang hafal doa wudu dari mulai pertama, kemudian hidung, mulut, wajah, tangan kanan, tangan kiri, sirah, telinga, kemudian kaki. Kalau Bapak itu nggak hafal doanya, cuma asal-asalan wudunya, nanti sholatnya nggak pernah bisa khusyuk. Minimal 4 apa Pak? Nawaitu wudu itu ya. Kemudian si Allah mau baik wajhi yawma tabdul wa taswad wudu. Allahumma a'ti kita bilyami wa asli sabi yasir. Allahumma a'tani bisibani Allah wa da'atukri. Allahumma marik sampai berbasar di alanar. Allahumma ja'al fayatadu naksana kaki kanan. Allahumma fadil pada dana surati wali wali adab kaki kiri. Allahumma ingatkan nafikin wa musyrikin. Di doa ini setiap kali setiap wudu Pak. Jadi rangkaian ibadah kita, istinjanya benar, taharahnya benar, wudunya benar, sholatnya benar, berilmu. Mudah-mudahan sholatnya diterima. Mudah-mudahan sholat kita, baca Quran kita, amal jariah kita, sedekah kita, semuanya menjadi amal soleh, dan semua itu yang menjadi asbab mengumpulkan dosa-dosa kita, sehingga ketika kita wafat nanti dosa yang tidak ada, mudah-mudahan kita daripada mahsyar dikumpulkan di mauqif menyeberang siratal mustaqim langsung masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak proses perjalanan seorang hamba dari setetes air mani. Ayatnya semuanya nggak ada saya menyampaikan yang lain kecuali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang tingkatannya mutawatir paling tinggi. Karena hadis itu saya nyampaikannya nggak mau yang dhaif Pak, mutawatir ya, sahih minimal hasan. Nggak menyampaikan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu ya. Jadi gitu Pak Prabowo, insyaallah. Saya juga masih berproses jadi orang baik, jadi orang benar, ya, apalagi mau menjadi alim, masya Allah. Prosesnya panjang Pak. Tapi saya sudah menisbatkan, mewakafkan diri saya untuk menjadi guru ngaji. Ya. Kehidupan saya hari-hari hanya berada di pesantren, di madrasah, dan ini masing-masing seperti itu. Walaupun saya sekolahnya sarjana ekonomi, sekolahnya S2, tapi tetap saya orang Banten asli yang mudah tetap di Bogor. Dan hari ini, sampai hari ini, alhamdulillah saya mengelola pesantren di Hambalang, dan di rumah saya di sini ada majelis untuk pelatihan imam-imam. Ini bapak-bapak kalau pelatihan imam nih, misalnya pelatihan imam-imam rawatib ya, dari masjid mana atau bapak-bapak, yuk kita pelatihan imam dari mana, Al-Fatihah, cara bacanya bagaimana, segala macam biar fasih. Itu saya sampai hari ini sudah 3 tahun ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melatih pengaki imam-imam, khususnya imam-imam masjid, imam mushola, imam-imam mahaliyah, supaya rapi bacaannya. Supaya nanti kalau imam Jumat bagus bacaannya. Ada kajian kitab, ada manaqib, pembacaan manaqib, ada maulid perdana. Cuma Sabtu Minggu saya ada di Bojonegoro, Senin sampai Kamis saya ada di pesantren di Hambalang. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan doa saya mendoakan saya juga bisa istiqomah, bapak-bapak juga istiqomah mandinya. Demikian yang saya sampaikan, karena terkait ini udah lewat. Silakan bapak-bapak sholat syuruk, karena ini udah masuk waktu syuruk. Syuruk itu mengawal waktu duha. Jadi pahalanya berbeda Pak antara syuruk dan duha. Siapa yang sholat subuh kemudian dia qobliyah, maka orang yang qobliyah sebelum subuh, maka khairu minad dunya wa fiha, mendapatkan dunia beserta isinya dari kantong Pak. Kemudian sholat subuh, kemudian bapak nggak pulang ke rumah, dari sholat subuh bapak zikir, wirid, ngaji sampai datang waktu syuruk, bapak sholat 2 rakaat, kemudian sholat duha, nanti bapak sholat maghrib, habis maghrib sebelum isya, bapak sholat awwabin 2 rakaat sampai 6, pahalanya sempurna. Syuruk mendapatkan pahala haji umrah yang sempurna, kemudian duha dijamin rezekinya sama Allah, dijamin kehidupan akhirat bahagianya, kemenangannya dunia sampai wafatnya. Kemudian sholat awwabin itu menyempurnakan bapak seolah-olah beribadah 12 tahun. Setiap sholat maghrib habis itu awwabin, insya Allah dihitung sepanjang hidup bapak ibadah melulu. Haji dan umrohnya udah dapat karena syuruk. Kenapa? Bapak setiap sholat subuh nggak pulang sampai waktu syuruk. Ngapain? Ngaji boleh, wirid boleh, baca Quran boleh. Ini kan menjadi
Ya, mudah-mudahan kehadiran saya ada hikmah dan manfaatnya, khususnya buat saya pribadi yang masih berproses menjadi orang yang lebih baik. Saya doakan Bapak-bapak diberikan keberkahan yang banyak dalam kehidupannya, taufik hidayah, membimbing keluarganya, istri dan anak-anaknya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Hada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.